seorang partisipan yang hidup di tengah keluarga yang berkecimpung di dunia mistis. Saya memilih angka kelahiran nomor 3. Dita Widyastuti, Widi, lahir pada bulan 6, tanggal 3. Terlahir di keluarga yang memiliki ilmu spiritual. Kerap kali mendapat kiriman ilmu gaib dari keluarga terdekat. Sehingga kehidupan rumah tangga dan finansialnya berantakan. Bahkan sampai 11 tahun pernikahan, belum juga dikaruniai anak. Karma buruk apa yang harus dihapus Widi untuk mendapatkan karma baiknya? Mbak Widi, saya menggambarkan banyak gambar yang serem sekali di sini. Saya merasakan di sini kan gambarnya serem. Tetapi di tengah-tengah ada sosok seorang ibu. Saya mencurigai dan menduga, Robi, apakah profesi ibu adalah seorang paranormal? Iya. Jadi ini sebenarnya mungkin ibu kamu cerita atau tidak, saya tidak mengetahui. Tetapi saya merasakan bahwa saya juga melihat selain ibu kamu, kakak ipar kamu juga seorang dukun. Iya benar. Ibu, Widi, Ibu, ada Pak Wiri sakit, Bu. Masuk aja, Bu. Itu kan pasien aku. Kenapa Widi membawanya ke Buria? Istri saya perutnya membesar dan dia selalu merasakan sakit di perutnya. Perut perempuan itu kena kiriman santet. Kamu pegang perutnya. Sakit. Bagaimana keadaan Ibu, Bu? Aku merasa lega sekarang. Alhamdulillah ya, Bu ya. Mama pun banyak ngobatin orang, alhamdulillahnya pun orang itu sembuh. Itu pun Mama ngobatin orang cuma dengan media air putih, dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Iya, bagus. Terus suatu ketika, karena kakak ipar saya juga seorang paranormal, kalau kakak ipar saya itu bisa kayak nyantet orang, masang susuk juga. Kakak ipar Jadi menyantet. ya dia black magic juga, ya mungkin sesuai permintaan dari kliennya juga. Berani-beraninya ya kamu bawa pasien aku ke ibu kamu? Kamu mau merusak reputasi aku? Aku cuma mau nolong doang kok, beneran. Aku nggak maksud kayak gitu. Pak, saya kan waktu itu udah bilang sama Bapak, kalau Bapak belum sembuh ya balik lagi ke saya. Iya, biar bisa kamu ambil lagi duit kita. Udah deh, saya kapok berobat sama kamu. Ada apa ini? Dengar ya, dengar semuanya bapak-bapak. Ratih ini cuma penipu. Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa mengobatin orang. Dia cuma mengambil duit kita saja. Oh, pantas saja anak saya nggak sembuh-sembuh. Dasar penipu. Ini semua gara-gara Ada apa ini? Ratih? kamu harus berhati-hati terhadap Ratih. Kamu lain kali jangan bawa pasiennya Mbak Ratih ya ke sini. Ibu takut kalau Mbak Ratih bakal marah sama kita. Aku kan cuma mau nolong, Bu. Aku tuh kasihan sama cerita temen aku. Katanya ibunya sakit. Tapi lain kali kamu hati-hati ya nak ya. Iya, Bu. Aduh, Ibu kayaknya capek banget hari ini. Ibu istirahat dulu. Iya, Bu. Ibu istirahat aja ya. Jadi saya pernah dipanggil sama kakak ipar saya buat diinterogasi. Kenapa sih, Bang? Kenapa menculik aku? Itu karena kamu udah mempermalukan aku. Aku salah apa, Bang, Mbak? Genderuwo, beri dia pelajaran. Kamu apain, Widi? Tolong dia. Aku mohon. Ratih, apa yang kamu lakukan sama Widi? Widi! 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 Ya Tuhan, firasat apa ini? Itu Widi, penjara gaib mengurungnya. Ia disekap genderuwo atas perintah Ratih. Tega sekali Ratih berbuat seperti itu. Kakak ipar
saya juga, saya sampai kapanpun, sampai kiamat pun, kamu nggak bakalan bisa punya jodoh. Kamu nggak bakalan menikah sampai kapanpun. Kamu ya kakak iparnya. Dari situ mama saya nangis, mohon, tolong cabut kutukan kamu, itu adik kamu, adik kesayangan kamu, kata mama kan gitu. Pintu ini tertutup mantra. Adik ipar sendiri kamu korbanin. Kalian terlalu ikut campur. Kami tidak percaya lagi sama kamu. Aku bersumpah, sampai kapanpun kamu nggak akan pernah mendapatkan jodoh. Dan kalaupun kamu sampai menikah, kamu nggak akan pernah punya anak. Ratih, tolong cabut semua kutukan kamu terhadap Widi. Ya ini adik kamu, nak. Adik sayangan kamu. Istighfar. Pasir! Ratih. Dari situ akhirnya mama mutusin saya, Audit gimana, kamu udah dikutuk kayak gitu sama kakak kamu sendiri gitu kan ya. Takut. Akhirnya saya mutusin buat nikah. Ada laki-laki yang baik buat nikahin saya. Dari situ saya menikah, nggak berhenti dari situ. Saya nikah pun dia kayak dendam gitu sama saya. Kok aku deg-degan ya, Bu ya? Tenang, yang sabar ya, nak ya. Sebentar lagi mereka pasti datang. Kamu duduk aja. Apa jangan-jangan yang ngelamar itu gak jadi datang ya? Nggak mungkin. Mereka pasti datang. Tuh kan nggak nyambung-nyambung. Kamu yakin alamatnya di sini? Yakin, Pak. Aku tuh udah sering ke rumah Widi. Masa nyasar aku ke rumah dia? Ini jembatan ini udah berapa kali kita lewatin, tapi belum sampai juga ke rumah besan. Yaudah deh, aku telepon lagi. Kamu lihat sendiri kan, udah berapa kejadian kayak gini. Makanya jangan macam-macam sama aku. Nanti. Diam. Keluarga itu nggak mungkin datang. Aku kan udah suruh genderuwo buat halangin mereka. Jadi yuk, coba kita jalan lagi aja. Mobilnya nggak ada arah. Widi! Widi, ya Allah! Widi! 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 Udah biarin. Widi, bangun, nak! Kita pergi. Tolong sebentar jaga anak saya, Pak ya. Iya, Bu. Ratih! Ratih, tunggu! Ratih, cukup! Ratih, tungguin! Ibu mohon sama kamu, tolong cabut kutukan kamu terhadap Widi, nak. Iya, Ratih. Kasihan Widi. Diam kamu. Ratih, apa kamu tidak pernah kasihan sama adik kamu Widi? Dia sudah berkali-kali gagal menikah. Apa nanti kata tetangga? Aku nggak peduli, Bu. Widi udah terlalu menyakiti aku. Gara-gara Widi, aku jadi kehilangan penghasilan. Semua orang mikir kalau aku ini penipu, Bu. Ratih, dengar dulu, Widi itu tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu. Cukup, Bu. Aku nggak akan pernah melupakan penghinaan Widi terhadap aku seumur hidup. Ayo, Mas. Ratih, Ratih, Bimo kembali. Mau apa kamu sih? Dia mengirimku ke sini untuk membantumu mendapatkan pasien, Ratih. Jadi terpaksa aku akan membantu. Tapi aku hanya akan membantumu kali ini saja. Tolong, Mbak. Ratih. Aduh. Badan saya terasa berat akhir-akhir ini, Mbak Ratih. Tolong. Aduh. Ada kuntilanak yang mengikuti Bapak. Tapi Bapak nggak perlu khawatir. Saya bisa mengatasinya. Dasar penipu kamu, katanya bisa menipukan orang. Aduh, Pak. Saya
saya bisa mengusir hantu itu. Bapak sabar ya. Buktinya kamu terpental kan? Sudahlah. Saya cari tempat lain saja. Bapak tunggu, Pak. Pak. Kamu lihat sendiri kan, Mas? Kamu lihat sendiri kan? Ini semua karena ulah adik kamu. Jadi mau sama seperti apa lagi aku, hah? Itu aura di rumah kayak apa itu? Tulisan baca ini. Angker. Ada yang bisa Ray bantu buat Mbak Widi? Itu di rumah saya. Saya pindah ke rumah bersama suami saya. Meskipun kalian berdua udah menikah, tapi kutukan aku nggak akan pernah berakhir. Sampai kapanpun kalian berdua nggak akan pernah punya keturunan. Widi kamu kenapa? Apa yang kamu lakukan sama adik kamu? Ini semua karena Widi, Bu. Dia udah membuat semua pasien aku jadi kabur. Dan usaha aku jadi bangkrut. Yang membuat kamu bangkrut adalah diri kamu sendiri. Ibu nggak usah bela-belain Widi terus. Ayo Mas, kita pulang. Aku udah nggak betah lama-lama di sini. Bimo, kamu tolong kasih pelajaran ke istri kamu. Supaya dia mengerti sopan santun. Widi yang memulai duluan. Seharusnya Widi yang diajari sopan santun terhadap keluarga abang. Bimo kembali! Kebetulan saya lagi ada acara di rumah mama. Pas pulang saya ganggu itu darah. Pas pulang ke rumah itu pun jam 8 malam saya baru pulang. Saya nggak sadar itu ternyata darah. Terus saya nanya ke orang pintar juga, nanya mama saya, ini kenapa mama rumah saya ada darah. Jadi katanya itu ada orang yang nggak suka sama saya sama suami saya. Oh, Wit, aku balik ke mobil dulu ya, ada yang ketinggalan. Mas, tapi... Ada apa, Wit? Mas Heru, itu tadi di situ ada kuntilanak. Gak mungkin sayang. Ini pasti ulahnya Mbak Ratih. Heru, kamu gak bisa menuduh Mbak Ratih sembarangan. Cuma Mbak Ratih yang begitu benci sama Widi, Bu. Heru? Pak! Mbak Ratih! Heru? Ada apa ya? Mbak, tolong berhenti ganggu Widi, Mbak. Mengganggu gimana? Mbak kan yang ngirim guna-guna ke rumah. Lihat mata. Setelah ini, kamu akan membenci Widi. Gak ada yang bisa melepaskan hipnotis Heru. Kecuali ada yang menemukan kain kafan yang aku kubur untuk menghipnotis Heru. Mas kemana aja sih mas? Kok jam segini baru pulang? Gak usah banyak nanya! Bisanya ngarang cerita kamu lihat kuntilanak. Aku bener-bener kuntilanak. Aku capek denger hayalan kamu. Harusnya kamu mikir, kenapa sampai detik ini kita masih belum dikasih anak? Mas, aku tuh pengen punya anak sama kayak kamu. Tapi Tuhan belum ngasih, terus aku harus gimana, Mas? Ya, salah kamu. Salah hayalan kamu. Kenapa tiba-tiba pulang dari rumah Ratih, Heru tiba-tiba berubah? Jangan-jangan dia kena guna-guna Ratih. Kamu apaan aku? Mas Heru belum berubah juga. Aku bingung sendiri ya. Kenapa aku bisa jatuh cinta sama kamu yang sekeluarga main klinik semua? Ria, sepertinya Heru ini kena guna-guna Ratih. Sehingga dia terhipnotis dan langsung berubah sifatnya. Kasihan Widi, saya harus segera ke rumah Ratih. Heru diguna-guna dan foto Heru ditanam di kuburan dalam kain kafan. Selama itu belum diambil, Heru tidak akan sembuh. Jadi lebih baik kamu tidak perlu datangi Ratih. Karena lebih baik Widi yang datang Ratih untuk minta maaf.
Ini loh Roy, aku sih malah mikirin nyelamatin keluarga mereka dari si kakak iparnya ini yang kayak setan ini. Ini nggak bisa tuh disuruh pergi. Gimana dong? Kita udah cari kemana-mana. Tapi nggak ketemu juga. Gimana? Sabar, mungkin sebelah sana ada. Yuk, kita sebelah sana aja. Kekuatanku tidak bisa menembus di tempat kuburan ini. Banyak kekuatan lain yang bertabrakan dengan tempat ini. Berarti kita harus mencarinya lebih teliti lagi. Ibu yakin galian tanah itu ada di sekitar sini. Yuk, kita coba cari sana. Iya, Bu. Jadi kalian berdua ini saling kenal? Iya, Mbak. Aku satu kantor sama Dinda. Aku dengar-dengar kamu lagi ribut ya sama Widi. Karena masalah Widi itu belum bisa memberikan kamu keturunan. Kok diam? Heru, adik aku Dinda ini masih single loh. Cantik lagi. Kamu nikahin dia aja, aku dukung loh. Bu, kita ada kuburan baru, Bu. Ayo kita gali. Iya, ya, Bu. Ayo. Gali terus, Widi. Iya, Bu. Ini dia. Bu, ini kan kamarnya, Bu. Coba Ibu lihat. Coba. Bener, ini fotonya Heru. Apa-apaan ini? Loh, berarti kau ada di sini? Loh, kamu kan mau menikahi adik aku? Nikah? Gak akan, Mbak. Aku gak bakal nikah sama siapapun. Aku udah punya Widi, Mbak. Widi? Wid? 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 Maafin aku ya, Wid. Aku sudah ngecewain kamu, Wid. Iya, aku udah maafin kok, Mas. Gak apa-apa kok. Yang penting kan sekarang Mas udah balik lagi. Gak akan aku biarkan. Rasakan ini. Di situ mama saya dikata penipu, dukun cabul. Terus pokoknya kata-kata yang kasar buat mama saya. Saya nggak jawab apa-apa. Saya nggak pernah ngebantah omongan kakak saya. Lihat aja, aku punya banyak cara untuk menghancurkan kamu, Buria. Dengan paku-paku ini, akan aku permalukan kamu, Buria. Mbak, ya? Mbak, Ibu! Mbak, kenapa, Mbak? Mbak! Ibu nggak tahu pasien saya tiba-tiba sakit. Jangan-jangan dia kena santet, Bu. Mbak, nggak mungkin, Pak. Mbak! Mbak ini pasti disantet sama Buria. Ratih, jaga bicara kamu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bisa buktikan kalau Mbak ini disantet sama dia. Kamu mau buktikan apa? Mbak, tuh, lihat bapak-bapak, ibu-ibu, paku-paku itu pasti kerjanya Buria. Mbak udah disantet sama Buria, biar Mbak balik lagi berobat ke tempat dia. Nggak mungkin. Saya nggak mungkin berbuat seperti itu sama pasien saya. Alah, bohong, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kalian masih mau berobat di tempat Buria? Tapi kamu bicara apa? Kamu jangan menyebar fitnah. Iya, saya percaya sama Ibu Ria. Karena Ibu Ria yang menyembuhkan saya dari sakit sampai saya sembuh. Dan dia nggak mungkin ke saya. Jangan-jangan Ibu sendiri menurut saya kan? Dia itu orang baik. Iya, benar, Nggak benar, mungkin ya kan? Jangan-jangan kamu pelakunya. Ratih, kamu mau kemana? Permisi. Ya, ada apa, Pak? Dek, ini benar rumah Ibu Ria. Oh iya? Bapak mau berobat. Oh yaudah, silakan masuk ya, Pak. Bapak! Ibu, dia pingsan, Bu! Bapak! Bangun, Pak! Bapak pingsan! Ibu pingsan, Bu! Pak, kenapa, Pak? Pak, bangun, Pak! Ibu, ayo kita angkat ke dalam, Bu! Aduh, berat banget, Bu! Ya udah biarin aja di sini. Kayaknya penyakitnya sudah parah. Ibu harus segera obati. Kamu ambil obat ibu biasa ya. Iya, bentar. Iya.
Wid, cepat Wid. Bu, ini Bu. Kena kamu Buria. Kali ini kamu nggak bisa berkeliling. Mas. Nih, saya mau kasih lihat fotonya Buria. Ternyata Buria itu dukun cabul. Ramadan. Kamu ngomong jangan sembarangan. Buria itu nggak seperti itu. Ini foto rekayasa pasti. Orang saya lihat sendiri kejadiannya, baru aja saya foto tadi. Saya emang nggak percaya. Buria itu orang baik, bener nggak? Iya betul tuh. Kalian ini gimana sih? Nih, kalau kurang buktinya, nih foto-foto yang lainnya. Nih. Malah si Widi itu ikut-ikutan bantuin ibunya. Iya nih fotonya asli. Waduh, saya nggak nyangka Buria seperti ini. Nih lihat coba. Oh iya ya, nggak nyangka ya. Ya namanya juga manusia lah. Namanya juga udah lama ngejanda. Masa kalian mau ngebiarin sih ada dukun cabul di daerah kita? Kita aman aja Pak RT yuk. Ya mudah-mudahan. Ayo, kita datengin aja rumahnya sekalian. Ayo. Tiba-tiba kakak saya sama kakak ipar saya datang ke rumah hari itu juga. Dia datang, maki-maki mama saya, ngunjuk-ngunjuk mama saya. Saya pun dilemparnya. Mama saya nyampe mohon-mohon sama kakak ipar saya. Jangan nyampe mukulin saya. Dia nyampe sujud-sujud di kaki kakak ipar saya. Ya. Ada apa ini? Pokoknya ibu harus pergi dari sini sekarang. Baiknya kalian cepat pergi dari sini. Iya pergi tuh. Kenapa ini? Bu. Heru, lu harus angkat kaki dari kampung kita ini. Iya benar tuh. Dasar dukun cabul, janda genit. Astagfirullahaladzim Rati. Kamu itu menantu ibu, nggak sadar. Mbak, nggak boleh gitu Mbak. Durhaka sama ibu. Ada apa nih rame-rame? Bimo, kamu tolong ibu nak. Tolong dengerin aja. Ini karena kesalahan dia sendiri. Ibu. Heru, lu juga harus angkat kaki dari kampung kita ini. Jangan. Ya betul. Ayo. Bu, pokoknya ibu harus angkat kaki dari sini. Mereka, saya rela pergi dari kampung ini. Puas kalian semua, puas. Udah seret. Ayo. Semoga betah ya. Makasih ya Bu. Iya. Nah, kalian yang sabar ya. Jangan sampai membenci kakak kalian. Kita akan memulai hidup di rumah baru ini. Dan kita akan mencari rezeki yang halal untuk bertahan hidup. Ibu akan berusaha untuk membuka praktek di tempat ini. Akhirnya kita bisa tinggal di rumah ini, Mas. Assalamualaikum. Ada yang datang. Kayaknya itu pasti ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Bisa bertemu dengan Buria? Oh, hari ini Bu lagi nggak ada. Tapi istri saya yang bakal nanganin. Yuk, silakan. Begini Bu Rati, anak saya sudah 2 bulan menderita sakit yang luar biasa. Tubuhnya sulit digerakkan. Walaupun makannya banyak, tapi dia tetap kelaparan. Tinggalkan dia sebentar. Nanti dekati lagi kalau dia sudah ada di kamarnya. Memang, anak Bapak ditempeli roh halus. Tapi tenang saja, saya akan mengusirnya.
Pak. Terima kasih ya Allah, anakku sudah sembuh. Terima kasih, Bu Ratih. Sama-sama, Pak. Ini ada sekedarnya, Bu Ratih. Apa-apaan nih? 50.000? Maharnya aja 500.000 untuk berobat di tempat ini. Pak, anak Bapak kan sih udah saya sembuhkan. Anak Bapak itu udah ditempeli lama dengan setan. Keluar sekarang juga. Ayo keluar. Ayo keluar. Saya udah muak lihat muka kalian berdua. Ada apa kamu memanggilku? Buat anak itu sakit yang lebih parah. Ayo Bu, dia bisa airnya Bu. Saya. Oh iya. Satu-satu ya Bu ya. Satu lagi. Iya. Oh iya. Bentar ya Bu ya. Ngapain sih Widi dagang di situ? Cabainya sekilo ya. Dengar ibu-ibu, bapak-bapak. Ngapain kalian belanja di sini? Perempuan ini pakai penglaris. Bohong, saya nggak pakai penglaris kok Bu, sumpah. Mbak kok tega sih bohong gitu? Hah, kamu ngapain datang-datang ngomong penglaris? Mana buktinya? Pada nggak percaya? Saya bisa buktiin. Kurang ajar. Rupanya kamu berjualan bersekutu dengan setan ya? Dia itu semua bohong. Jangan dihancurin. Kok tega ya? Kamu bener jahat tau gak? Kenapa Mbak fitnah aku kayak gini sih? Kamu nggak akan pernah bahagia, Widi. Ingat. Dan biayanya sangat ringan sekali, tidak memberatkan kami. Dan penyakit yang saya derita selama ini berangsur-angsur mulai sembuh, Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Ada apa tuh? Siapa ya? Siapa di sana? Ada apa itu? Tapi nggak ada siapa-siapa. Kayaknya angin. Iya, mungkin angin. Angin, Bu. Ratih! Apa sih Mas teriak-teriak? Aku lihat sendiri. Orang-orang itu kembali berobat ke tempat Ibu. Oh, pantesan tempat aku jadi sepi. Aku harus ngelakuin sesuatu. Kakak saya sama kakak ipar saya terus mojokin saya. Kakak kandung kamu juga ikutan? Iya. Ya mungkin dia udah terpengaruh sama istrinya itu. Mereka kesurupan. Aku takut. Astagfirullahaladzim, mereka kesurupan. Mas, Heru, Widi, Ibu. Bu. Kamu nggak apa-apa nak? Apa, Bu? Kita di mana nih? Kenapa kita terus-menerus mendapatkan teror seperti ini, Bu? Apa jangan-jangan ini semua ulah Mbak Rati, Bu? Widi, kamu tidak boleh menuduh sembarangan. Bisa saja makhluk halus itu, mereka merasa terganggu. Mas. Mbak, aku mau minta maaf, Mbak. Atas semua kesalahan aku selama ini ke Mbak. Gak usah kebanyakan ngomong deh kamu. Ngapain kamu datang ke sini tiba-tiba minta maaf? Aku cuma mohon banget sama Mbak. Mbak tolong jangan ganggu hidup aku sama ibu aku lagi, Mbak. Itu aja kok. Apa? Kamu nuduh Rati mengganggu hidup kamu?
Bukan gitu Mas, aku nggak maksud. Mana buktinya, hah? Yang Kamu nggak bakalan punya anak kalau kamu berani menuduh aku sampai seperti itu. Pergi dari sini. Memangnya Mbak Widi nggak mau punya anak? Mbak Widi sudah berapa tahun menikah? Sudah 5 tahun, Bu. Sudah lama juga ya menikah, tapi kenapa belum punya anak juga? Siapa yang menyuruh kamu untuk merasuki anakku? Jawab! Ibu, gimana dengan rahimku, Bu? Tidak ada masalah dengan kondisi rahim ibu. Semuanya masih baik-baik saja. Dan Pak Heru juga. Kondisinya masih baik. Bahkan sama sekali tidak ada masalah dengan kesuburannya. Tapi kenapa kami sampai detik ini belum dikarunia anak ya, Dok? Saran saya, Bapak dan Ibu harus tetap bersabar, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Karena saya yakin, suatu saat nanti, anak yang Bapak dan Ibu tunggu, itu pasti akan hadir. Amin. Baik, kalau begitu saya permisi. Saya mau periksa pasien lain. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Mas, apa ini semua karena sumpahnya Mbak Ratih, Mas? Wait. Tolong, Wit. Kamu jangan pikirin aneh-aneh dulu deh, Wit. Dia pernah bilang kalau aku nggak bakal pernah punya anak, Mas. Kamu jangan punya pikiran aneh-aneh lagi ya. Siapa tahu ini udah jalannya. Pokoknya kita ke tempat Mbak Ratih. Emang kamu mau kalau kita nggak punya anak selamanya? Mbak Ratih, Kenapa kamu? Mbak Ratih, Widimu. Maafin Widi kalau Widi punya banyak salah sama Kak Ratih. Tolong Kak Ratih cabut semua sumpah Kak Ratih ke Widi. Enggak Mas, Widi gak bakalan berdiri sampai Mbak Ratih cabut semua sumpahnya ke Widi. Tolong Mbak, tarik semua sumpah Mbak Ratih kepada Widi Mbak. Saya mohon Mbak. Aku bisa saja menarik sumpahku, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya Mbak? Widi pasti lakuin. Kamu harus menyuruh ibu kamu untuk menutup praktek pengobatannya. Setelah itu, aku bisa menarik sumpahku. Mau kamu melakukannya? Tapi Mbak kan tahu sendiri Mbak kalau ibu itu sangat suka menolong orangnya Mbak. Dan gak mungkin kami bisa dengan mudah untuk nyuruh ibu berhenti buka prakteknya Mbak. Seperti itu sulit dan kami gak bisa Mbak. Ya udah, kalau kalian nggak bisa membuat ibu untuk berhenti, kalian bisa kan membuat orang-orang itu meninggalkan ibu? Buat orang-orang itu nggak percaya lagi sama ibu. Bisa? Baiklah Mbak, tapi gimana caranya bikin orang nggak percaya lagi sama ibu? Lakukan ritual di kuburan. Kamu ambil tai pocong dari orang yang baru dikubur. Masukkan ke dalam air dan siramkan di sekeliling rumah. Hei, siapa itu? Siapa itu? Ayo kita, ayo. Saya melihat kamu finansialnya agak mengalami masalah ya. Iya. Dan kamu juga jangan menyalahkan semuanya gagal ini, gagal itu dan sebagainya. Itu akan tidak nyelesain masalah, akan malah makin kusut pikirannya ya. Widi ngelakuin ini supaya Widi bisa punya anak. Bu, maafin Widi ya Bu.
datang ya? Biasanya jam segini sudah banyak pasien yang antri. Loh, ini seharusnya rumah kontrakan Bu Ria loh. Tapi kok kenapa tanah kosong begini ya? Kita salah alamat sih. Hah? Betul Pak, di sini rumahnya. Nah, yaudah, kalau gitu kita cari tempat lain aja. Ayo. Pak, tunggu Pak. Pak, kayak ada yang manggil Pak. Tapi nggak ada orang nih Pak. Siapa nih ya? Ya, serem Pak. Begini Pak. Ayo. Jangan-jangan mereka tidak bisa melihat saya. Ada apa ini? Kamu lihat ke depan. Kenapa rumah saya berubah menjadi tanah kosong? Ada yang mengerjain kamu, sehingga tempat kamu tidak terlihat. Dewi, apa yang harus saya lakukan, Dewi? Kamu buat air yang dicampur garam, lalu siram ke sekeliling rumah, supaya pengaruh jahat itu hilang. Aku ngerasa bersalah banget sama ibu, Mas. Soalnya kan gara-gara aku pengobatan ibu jadi sepi. Wit, jangan dipikirin ya. Karena cuma ini cara kita untuk bisa dapat anak. Jadi kamu harus kuat ya. Iya, Mas. Ya udah, sekarang kita makan ya. Yuk. Ibu sudah mendengar semua yang kalian bicarakan. Bu. Apa kamu tega berbuat seperti itu sama ibu? Bu, kami terpaksa, Bu. Kami terpaksa. Mbak Rati bakal mencabut semua sumpahnya. Masakan Widi bikin pengobatan ibu jadi tutup. Baiklah, mulai sekarang ibu akan menghentikan praktek pengobatan alternatif. Dan kamu, Rati, kamu bisa menggantikan ibu. Kamu baru sekarang sadar. Mas Bu, jangan kurang ajar gitu dong sama ibu. Kamu jangan kurang ajar sama kakak. Bimo, Cukup. Baik, mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibu. Tapi ada syarat lainnya. Syarat lain apa lagi, Rati? Ibu harus memberikan rumah ini untuk aku. Sebentar. Maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Mulai sekarang saya sudah tidak mengadakan praktek pengobatan alternatif lagi. Dan sekarang yang menggantikan saya adalah menantu saya. Namanya Mbak Rati. Kok bisa begitu? Tapi kami semua maunya diobati sama Ibu Ria. Betul. Bapak, ibu sabar dulu ya. Nanti Mbak Rati yang akan mengobati bapak dan ibu-ibu. Kalau bukan Ibu Ria yang ngobati, mendingan kami cari pengobatan alternatif yang lain aja lah. Ayo, kita cari yang lain aja lah. Pak, sebentar. Ini pasti ibu kan yang udah menghasut mereka untuk gak percaya sama aku. Kamu bicara apa, Rati? Ibu tidak mungkin melakukan hal itu. Buktinya apa, Bu? Pasti ibu mau mempermalukan aku kan di depan orang-orang. Cukup, Rati. Kamu ini sudah keterlaluan. Bu, kalau ibu benar-benar serius, ibu pasti udah ngasih kekuatan ibu sama aku. Kenapa? Gak mau? Karena ibu gak mau dikalahkan sama aku. Baiklah. Ibu akan memberikan kekuatan itu untuk kamu. Cukup, Dewi. Tapi dia. Aku mohon, Dewi. Hamba sudah pasrah. Ibu. Sekarang kekuatan aku udah bertambah. Rati, sekarang cepat cabut kutukan kamu kepada Widi. Enggak akan pernah. Lebih baik sekarang kamu pergi. Oke Bapak Ibu, semuanya udah saya data. Nanti dipanggil satu persatu untuk masuk ke dalam. Tapi sebelumnya, ada mahar yang harus dibayar. Satu pasien 1 juta rupiah. 1 juta? Yang benar aja Mas, mahal amat. Itu sih pemerasan namanya. Ya udah, kalau kalian nggak mau, terserah, pergi aja dari sini. Gimana? Mas, ya udah, kita bayar. Bayar aja deh. Ya udah. Akhirnya aku bisa mendapatkan uang banyak dengan cara cepat.
Aku sudah membantumu, Ratih. Sekarang kamu beri aku imbalan. Jadi mau kamu apa sebenarnya? Aku mau tumbal. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Saya akan memberikan kamu tumbal. Saya akan mengorbankan nyawanya Ibu Bimo. Aku tidak mau nyawa dia. Jadi mau kamu apa? Ibumu. Ibu harus tolong aku, Bu. Memangnya kamu kenapa? Genderuwo itu minta tumbal. Dan tumbalnya ibu aku sendiri. Ibu harus tolong aku untuk mengalahkan genderuwo itu, Bu. Tapi gimana ibu bisa menolong kamu? Ibu sudah nggak punya kekuatan lagi. Aku harus gimana sekarang? Ranti! Kaki aku. Duduk, nak. Duduk dulu di sini. Kaki aku, Bu. Terus aku harus gimana sekarang, Bu? Kamu telepon ibu kamu. Coba telepon ibu kamu sekarang. Ratih! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ratih kenapa? Ibu harus tolong aku, Bu. Genderuwo itu mau menyakiti ibuku. Ibu sudah tidak punya kekuatan lagi. Bu, gimana nggak tahu lagi. Ada apa ini, Bu? Widi, maafin aku, Widi. Maafin aku. Tapi kamu sekarang harus tolong aku. Aku mohon, Widi. Mbak, aku nggak punya kekuatan apa-apa. Gimana caranya aku bisa bantu Mbak? Ibu, kita bisa saja memanggil Dewi Cantik. Tapi kamu harus memberikan kekuatan kamu untuk ibu. Bagaimana? Dewi, bantu saya, Dewi. Datanglah, Dewi, datanglah. Ada apa kamu memanggilku? Dewi, tolonglah orang tuanya Ratih. Aku mohon. Saya ingin sekali kamu kalau misalnya mempunyai kelebihan rezeki, saya ingin kamu memberikan obat-obat atau perlengkapan P3K untuk ke orang-orang yang membutuhkan. Ketika ada bencana alam dan adanya sesuatu yang berhubungan dengan bencana yang berat, kamu benar-benar terjun langsung menolong mereka apapun dan bagaimanapun caranya. Saya pengen banget kamu lakukan itu charity, sosial, secara berkesinambungan. Karena melihat Mbak Widi di sini juga bertubuh gempal, artinya juga punya aura yang bagus juga sebenarnya, tapi punya traumatik. Saya yakin rezekinya juga pasti akan datang dengan sendirian dan beribadah. Dewi, terima kasih Dewi sudah banyak sekali membantu kami. Widi, jangan-jangan kamu hamil, nak? Ya, kamu hamil. Alhamdulillah. Doa-doa kalian selama ini dijabah oleh Allah. Selamat ya. Ibu Widi sekarang hamil. Selamat ya, Pak.